Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 6 Januari 2026. Selain IHSG yang bullish ya menghijau, kalau kita lihat regional juga menghijau, sepertinya market mengabaikan geopolitik di ini ya, di Venezuela. Serangan seperti itu diabaikan. Jadi Amerika ini mungkin dia bisa meredakan, nggak tahu juga lah bagaimana. Yang faktanya regionalnya menghijau ya. Jadi belum ada juga berita-berita di Amerika tentang payroll juga belum, inflasi juga belum. Nah, kalau kita lihat di market kita ini sudah berapa hari nih naik ya Bapak Ibu, sepertinya mengejar 9.000. Kalau saya mengatakan sih target 9.000 yang tidak tercapai kemarin mungkin akan dikejar di sekarang. Hingga alertnya ini banyak juga nih, ada 10 coba. Nanti kita akan bahas singkat semua, tidak mungkin Bapak Ibu ini dia analisa detail ya. Jadi nanti habis ini saya akan analisa detail semua untuk saya sendiri. Bapak Ibu bisa nanti setelah saya jelasin dapat idenya. Bapak Ibu lakukan analisa sendiri ya. Oke, kalau kita lihat hari ini, ini belum ya? Maaf. Nah, sudah update yang dari RTI ya, Bapak Ibu. Jadi kalau lihat IHSG hari ini naiknya 0,48 ya, lebih sedikit dari kemarin, tetapi kan sudah naik kenaikannya lebih tinggi. Saya lihat portofolio saya, luar biasa menghijau ya. Terutama NCKL, yang saham-saham yang sudah akumulasi, yang sudah masuk dari bulan Oktober, November kemarin lah. Oke, kita lihat di sini. ISG naik 0,48 Bapak Ibu. Di angka 8933, sedikit lagi menjadi 9.000. Ya. Jadi sepertinya untuk mengejar bonus nih. Jadi kalau 9.000 kan all time high 9.000, tercapailah seperti ramalan ya gitu-gitu. Oke. Ya. Saya nggak tahu juga, ini kan kapitalis, pasti digerakkan oleh kapital, pasti ada sesuatu lah, kita cuma bisa mencocok-cocokkan. Lalu kalau kita lihat transaksinya gede juga, 38 triliun di IHSG, lalu asingnya juga gede. Gedenya di mana? Raja. Sekarang BBCA gede, BBRI, ya ini tidak ada alert mereka, tapi asingnya banyak masuk nih. Lalu Dewa sama Antam, dia signifikan di atas 100 miliar, itu gede. Bumi, lah ini nggak tahu nih. Harus dicek apakah Chengdong jualan. Chengdong kan asing, 500 miliar. Ini pasti profit taking lah. Jadi kalau mereka beli di 5.050 perak, jual sekarang kan sudah profitnya luar biasa. Bank Mandiri, ini BBRI dia net buy, Bank Mandiri dia net sell, asing yang nggak jelas juga. Sentimennya tidak konvergen ya. Kalau lihat begini, ini masing-masing bandarnya beda trend, beda strategi. Energi, Humi, sampai energi saja dia net sell 100 miliar. Penopangnya masih basic material Bapak Ibu, jadi tren nikel yang gitu-gitu ya. Yang pegang metal nikel mungkin hold saja dulu lah. Kalau situasi seperti ini, energi dan financial memang tiga sektor ini sektor cyclical ya. Basic material, harga-harga material itu kan siklus, energi juga siklus juga. Financial mengikuti. Oke, nanti kita lihat ini alertnya Bapak Ibu ada 10. Seperti saya sampaikan tadi, tidak mungkin saya bahas detail. Ini ada 10, pasti saya buru-buru nih ya Bapak Ibu. Jadi kita akan analisa singkat semua, tapi jangan lupa setelah menonton video udah dapat idenya, Bapak Ibu harus melakukan analisa sendiri. Ya, karena saya cuma memberikan analisa singkat. Jadi Bapak Ibu yang belum pakai robotnya, nanti aksesnya Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, lakukan sendiri seperti aftermarket close yang lainnya yang analisa detail ya. Jadi memang harus lakukan sendiri. Contohnya sudah ada banyak di tempat lain, di video lain. Telegram channelnya silakan join. Banyak saya update. Tadi saya sudah update tentang MNCN, belum MNCN kita nggak menemukan Spring, website, sosial media silakan follow. Disclaimernya langsung saja ya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi dan langsung saja disclaimer on, tire trade at your own risk. Bapak Ibu, saya kali ini hanya bikin analisa singkat biar cepat saja ya. Nah, informasi workshop sudah full book. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf yang bertanya udah jelas. Kalau Bapak Ibu lihat sudah full book. Sampai ada yang minta trial, waiting list ya. Waiting list ya. Jadi
Ada juga yang minta bisa nggak pindah? Nggak bisa, udah nggak bisa pindah dari batch 45, udah nggak bisa, udah full, kasihan ini yang waiting list. Oke, ya itulah Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang batch tanggal 31 Januari ini berhalangan, ya sudah ada yang menggantikan. Jadi ya mohon maaf ya. Jadi kalaupun di batch 45 ini mudah-mudahan tidak mengundurkan diri, kasihan yang waiting ini. Ya, yang sudah mendaftar maksa-maksa berharap bisa ikut tapi tiba-tiba nanti mundur, kasihan. Oke, itu untuk basic. Untuk level advance mohon maaf, cuman ada satu batch kali ini yang pengen belajar volume price analysis dan wake off method. Cuman ada satu batch, karena habis itu puasa. Ya, saya nggak mau pula puasa ngajar-ngajar liburan. Oke, nanti ini seminggu sebelum itu akan saya buka untuk ini ya. Jadi sementara ini kita masih menunggu yang sudah mendaftar dari angkatan sebelumnya. Jadi syaratnya adalah mengikuti workshop trading as business dulu, baru bisa ikut ini. Oke? Nah, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini. Linknya ada di deskripsi video ya. Jadi kali ini karena ada 10 alertnya, saya harus analisa semuanya. Tentu hanya bisa dengan analisa singkat. Kalau Bapak Ibu sudah rutin mengikuti cara melakukan analisa di sini, tentu bisa memanfaatkan tool-tool yang lain. Jadi, mari kita buat analisanya. Saya tidak tahu sentimen detailnya apa, regionalnya terjadi apa sih namanya? Bukan pengambil alihan. Amerika tidak mengatakan pengambil alihan, dia cuma mengatakan adalah Presiden Maduro itu, saya nggak tahu nih, Presiden Maduro ini orang Jawa Timur atau bukan ya? Dia ancaman dari Amerika, maka dicokot. Nah, tapi di belakangnya ada Donald Trump mengumpulkan pebisnis minyak untuk mengambil. Ya, begitulah. Jadi diancam kalau nggak setuju malu diserang. Itu kan udah melanggar kemanusiaan. PBB-nya di mana ini? Kacau juga. Baik, kita mulai aja aftermarket close, sentimen apapun nanti akan kita lihat dengan price, discount everything, volume validate. Kadang-kadang kita tidak terinformasi. Kita hanya bisa menyandarkan kepada price dan volume ya. Coba kita lakukan analisa. Mudah-mudahan tidak dimanipulasi, ataupun kalaupun dimanipulasi antara price dan volumenya kita bisa antisipasi. Baik, langkah pertama ya, kita ketik alertnya. Alertnya tanggal 6 ada 10 ya Bapak Ibu. Kija aman ini, masalahnya begini. Ya, kita bilang ada sektor metal yang sedang bergerak, tapi Kija juga bergerak ya. Lalu kalau secara toga oke lah ya. Harum batubara oke. INKP berbeda kan, SSIA bergerak. Jadi memang agak mix. Raja ini hilir dan hulunya migas ya. Ratu yang dia punya dicepu. Sekarang kita cek dengan Rekom. Jadi ini nanti silahkan dianalisa lebih detail ya Bapak Ibu. Di Rekom kita juga ada beberapa yang keluar di alert, tapi ada juga yang tidak di alert, perlu diperhatikan. Seperti GJTL. Ini kemarin juga sudah ada keluar nih GJTL nih, Lokeng Hongnya patut diwaspadai. Lalu kita lihat MDKA ada nggak? Nah, MDKA ada ya. MDKA ada. PNBN bearish. Nah, ini kesempatan mungkin buy on weakness ini PTBA. Tidak ada. Raja Tekim ada nggak? Oh, yang ada NKP ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak ada di sini dianalisa juga. Saya habis membuat video ini tentu menganalisa. Misalnya beginilah ya, 10 alert. Ditambah mungkin di sini tambah 2 jadi 12 ya. Mungkin ada Tekim tambah PTBA. Jadi 12. Oke. Kenapa saya harus analisa semua? Ya, ada dari Wyckoff itu ada namanya effort versus result. Jadi istilahnya itu adalah usaha hasil itu tidak mengkhianati usaha. Kalau Bapak Ibu effortnya banyak, resultnya harusnya banyak juga gitu loh. Kalau nggak anomali. Jadi misalnya ini kan ada 12 tadi. Dari 12 saham yang dianalisa, mungkin 6
potensial ya. Potensial artinya risknya kecil, belum naik tinggi ya. 6 potensial. Setengahnya lah di diskon. Nah, ini konservatif lah. Dari 6 kita buat menghitung risk reward rasionya mungkin cuma 4 yang rewardnya lebih besar ya. 4 ya. Dari 4 mungkin 3 kita buat risk reward buat trading plan. Buat trading plan mungkin 3 kena stop loss. 1 beggar. Artinya profitnya 100%. Atau ini dua stop loss, 1 profitnya cuma 20%. Kan lumayan. Itu dari 12 saham loh. Kalau kita jarang malas menganalisa ya mungkin dapatnya cuma satu kita buat trading plan jadi ini. Nah, ini disebut effort. Jadi semua memang harus dianalisa gitu. Karena analisa belum tentu untuk membeli. Nanti membeli money management diatur ya. Oke, di sini ada ESA, ya mungkin tambah lagi ESA dianalisa silahkan. MBMA, ya MBMA saya sudah ada. Ini bukan potensi juga karena alertnya sudah ada. Di sini juga dicari terus yang mana. Jadi memang ini Saratoga juga ada bagus. Nah, lalu Rocket Jet, ada BSDE, bukan. Ini ada lagi yang lain dianalisa juga, gitu. Ada yang lain-lainnya LSIP, NSP itu tetap dianalisa. Ya, mudah-mudahan kita mendapat wake off yang sedang akumulasi. Golden Cross, ASRI, ya BSD perumahan ini ada mulai bergerak-bergerak ya, dianalisa Bapak Ibu. Dead Cross, Bridge dan Amyor hati-hati. Mungkin ini yang the best time for buying ya, saya nggak tahu nih. Yang mana yang the best time for buying mungkin bisa GJTL. The best time for buying tidak ada alertnya. Baru yang mana lah pokoknya dia upper-downnya breakout. Oke, iset mapa stop lossnya diperhatikan. Jadi banyak. Kalau ada 20, 20-nya dianalisa. Tapi analisa singkat dulu. Setelah analisa singkat, nanti yang menarik baru analisa detail. Jangan semua analisa singkat. Waktunya nanti kebuang. Jadi gitu ya, tidak efisien. Jadi usahakan tuh 20 tuh analisa singkat semua. Nih sekarang saya akan contohkan analisa singkat. Nanti baru kalau yang bagus didetailkan setelah ini. Oke, itu lalu kita lihat SCR Vboom. Apakah banyak yang meledak volumenya? Wih, banyak ya. Ada MR, APLN ini ada data nih. Mungkin ada di antara ini yang tidak ada alertnya. SSIA Ratu. Oke, kita cek dengan SCR Extreme. Apakah ada yang untuk buy on weakness? Contohnya Saratoga itu pas Extreme, buy on weakness dapat ya. Sekarang Clay, Gia ada cuma sedikit aja. Yang baiknya nih untuk daily-nya sell on strength untuk daily. Mungkin weekly-nya bisa dicek. SCR W Extreme. Ini untuk weekly. Oke, lihat di sini ya. Ini banyak yang weekly extreme juga, hati-hati. Berarti ini rentan untuk profit taking. Mungkin tunggu 9.000 kena baru dia profit taking. Kita lihat dengan SCR Panic, kita mencari saham-saham yang habis panic terlebih dahulu. Nah, kalau SCR Panic, Bapak Ibu harus cek satu-satu. Ini satu-satu harus dicek ya, yang mana yang habis panic terlebih dahulu. Mungkin ESA habis panik terlebih dahulu, dia jadi rekom, Raja harus dicek ini. Oke, setelah itu kita cek dengan SCR Hope. Ini mencari saham-saham yang berada di zona. Contohnya gini tadi mana ya? Contohnya ESA tadi ya. Kita harus cek Star ESA. Apakah dia berada di zona panik menuju Hope? Oh tidak, jadi harus dicek satu-satu. Dia berada di zona panik tapi terus jatuh panik itu ESA. Yang lain-lain juga harus begitu caranya. Misalnya AAD, Star AAD dia harus cek satu-satu. Kan cari duit itu susah ya. Ini sudah mulai ada penguatan tapi dia tidak signifikan. Berarti belum. Kita harus price dan volumenya. Kita lihat SCR Top FF. Ya. Nah ini tadi sudah kita lihat harus kita combine dengan SCR Screening Top kaki, top hajar kanan dan hajar kiri. Kalau kita lihat untuk yang hajar kanan, dewa hajar kanan aman. Jadi aman ini selain dia hajar kanan, di mana tadi aman? Oh nggak ada ya, nggak muncul dia. Aman, raja ini selain dia hajar kanan, dia juga top dari net buy asing. Jadi raja ini sesuatu nih, ada alert juga signifikannya.
Oke, lalu ya Bank Mandiri dia hajar kiri, asingnya juga buang barang. Bisa jadi asingnya juga hajar kiri nih. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di Bank Mandiri. Oke, kita lihat dengan SCR pullback. Ini seperti saya sampaikan, saya suka mencari saham-saham yang pullback ya. MSAB saya nggak tahu ini sama apa, sama Siloam rumah sakit. Baik, kita mulai aja dengan composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Apakah sudah ekstrim? Daily-nya belum. Jadi masih bisa naik. Mungkin target 9.000 nih. Oke, itu dia. Artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star C0. Nah, ini bisa juga. Saya sih kalau mau screening, lebih suka visual. Biasanya saya cek. Star C0. Oh, yang lain kok nggak dapat ya? Ya, datanya error. Datanya error. Star C1. Ada nggak? Star C2. Oke. Nanti coba kita perbaiki. Karena ini datanya ada, tapi dia nggak muncul di sini. Ini ada, dia nggak muncul. Nanti kita coba ini. Ini masalah apa? Saya nggak ngerti ya. 2 ada, 3 ada, 4 nggak ada nih. Star C4. Ada. Udahlah. Sebenarnya ada nih 4 finance ya. Tapi tidak muncul nih. Nggak tahu nih. Mungkin overload ya server kita. Nanti saya refresh. Sekarang kita cek dengan apa? Langsung saja ya, VPA Weekly Composite. Sepertinya all time high. Ya, all time high dengan body yang masif, volume juga meningkat. Artinya target 9.000 tidak mustahil. Ya, alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang pas Donald Trump melakukan perang dagang April 2025 ikut buy on weakness atau jaga atas jaga bawah. Taruhlah kita mulai ngumpulin dari 6.500 sekarang 9.000 kan gitu. Jadi memang harus ada setiap ada kejatuhan itulah profit yang besar. Nanti ini kalau jatuh kita beli lagi di bawah gitu ya. Jadi memang kita harus menunggu. Ya, jadi di bulan April itu saya suruh borong. Saya suruh Bapak dan Ibu tuh borong. Coba kita lihat Donald Trump. Mana ya? Nah, di sini nih. Ini adalah April. Ya, di sini bottom fishing jaga atas jaga bawah lah. Terus pokoknya BBCA, saya suruh beli juga BBCA waktu itu di situ. Nah, ini juga tanggal 8 April juga. Jadi suruh jaga waktu itu bulan April lah. Oke, jadi untuk yang mineral-mineral yang sekarang naik tinggi itu harusnya belinya bulan April. Ya gitu ya. Di sini belinya nih. Bulan April ya, jaga atas jaga bawah, pas dia di atas ini kita beli 6.500. Sekarang mungkin dia naik tinggi. Kalau sekarang baru heboh ya ketinggalan lah. Maksudnya mungkin tetap ada rezekinya, cuman kalau kita bisa belinya di bulan April seperti video itu ya mantap. Oke. Kita lihat, ini volumenya kita masih bisa menunggu sampai hari Jumat. Sepertinya sudah up ya, tapi tidak bisa di-compare dengan 2 minggu ini karena memang liburan. Jadi nanti kita compare dengan minggu sebelum liburan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia volumenya di atas rata-rata 20 hari. Oke, kita lihat dengan VPA Composite. Jadi targetnya 9.000. High-nya 8940, close-nya 8933. Ya, saya sih yakin bisa tercapai. Habis itu turun, naik, turun. Untuk head and shoulder untuk daily-nya. Jadi tetap diantisipasi saja ya Bapak Ibu. Karena ini kan naikannya sangat greedy ya. Memang. Nah, kalau ada yang bilang, Pak Roy, katanya di Desember ada window dressing. Mungkin tidak ada. Jadi kan tidak ada kewajiban setiap tahun ada window dressing. Nah, cuman kalau waktu saya S2-nya di SBM ITB waktu itu, kan tesis saya melihat siklus ini, sell on and go away. Biasanya kalau tidak ada window dressing bulan Desember,
maka kita bisa menunggu namanya January effect. Ini ada di tesis saya tulis ini. Bahwa January effect juga termasuk anomali ya. Oke. Bapak Ibu cari sendirilah apa itu namanya January effect. Jadi kalau saya tidak kaget ketika Desembernya tidak ada window dressing, maka dia muncul di Januari disebut dengan January effect. Tadi sudah saya singgung di grup pengguna bot. Oke, jadi let profit run yang bisa disampaikan sinyal effort rise bullish sign. Lalu kita lihat dengan foreign VBP dulu. VBP komposit antisipasi kalau ternyata dia tiba-tiba koreksi, ada terjadi perang atau ada berita yang aksi profit taking mendadak ya, saya nggak tahu juga. Nah, jadi kalau mau profit taking nanti yang sudah terlanjur profit taking di 9.000 misalnya, kalau udah di atas 9.000, kalau udah turun, nah disinilah demand zone-nya, itu yang perlu kita perhatikan. Kalau ini jebol, maka dia akan kejar ke bawah atau di sini. Oke, jadi turun semakin dalam, semakin bagus kalau kita sudah profit taking. Tapi kalau mau baru beli di sini, kita baru beli saham-saham yang sudah naik, dia turun, itu mimpi buruk, nightmare istilahnya. Kita cek dengan foreign flow, PIF, composite. Nanti kita akan lanjutkan dengan saham-saham yang ini. Yang alert. Nah, trennya, walaupun dia begini bentuknya, maksudnya ini sudah bottoming lah di Oktober asingnya. Hari ini asingnya net buy 917 miliar. 5 hari 2 triliun, dalam 20 hari 2,4 triliun, dalam 60 hari 9 triliun, dalam 100 hari 4 triliun. Jadi acuan saya biasanya kalau dalam 20 hari dia masih net buy, dan kelihatan bottomnya, ini asingnya masih terus akumulasi, walaupun dia keluar-keluar sedikit ya. Kalau kita lihat sih trennya ada support juga dari asing, sentimennya. Cuman tidak strong, lihat ini, di sininya tidak strong ya. Asingnya tidak strong dibandingkan dengan saham yang sudah bergerak naik tinggi. Oke, kita lihat alertnya ya Bapak Ibu. Langsung saja nih waktunya sudah 22 menit. Kita mulai dengan Kija. Alert Kija. Saya tidak akan banyak komentar karena Kija ini belinya pas ekstrim. Jadi Kija alertnya itu freshnya itu di bulan 12 ya. Bulan 12 ada tanggal 9, tanggal 11, berarti artinya ini dia tidak fresh. Kita cek dengan Speedo Kija. Kita lanjut dengan Kija. Kalau dari speedometer, wah ini agak ramai ya. Dari speedometer, Kija ini berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Lihat star Kija, rotasi saham Kija relatif terhadap komposit yang naik 0,8. Jadi kompositnya juga naik. Sekarang kita lihat rotasinya, apakah dia outperform? Nah, Kija agak aneh nih. Maksud saya dia walaupun ada alert, ya ini apakah dia ditarik turun atau datanya nggak masuk atau gimana, saya nggak tahu nih. Nanti kita coba cek. Dia supply itu masuk terus dan masuk walaupun dia ada alert relatif terhadap komposit yang positif terus nih, yang tadi naik terus, dia melemah nih. Relatif artinya fear-nya mengarah ke zona fear. Oke, itu seiring dengan propertinya. Kok begini ya? Properti juga melemah nih ya. Kita cek dengan VPA Weekly Kija. Nanti harus lihat daily-nya. Kita lihat weekly dulu. Siklusnya apa bottoming? Oke. Oh, dia ada guyuran nih. Nggak tahu ya. Volumenya. Nah, ini volumenya walaupun spreadnya besar, volumenya tidak terlalu besar walaupun di atas rata-rata ya. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau spreadnya besar begini, volumenya juga besar. Nah, ini belum selesai sih. Hari Jumatnya belum selesai ya. Jadi weekly-nya belum bisa dijadikan acuan. Cuman kelihatannya ini ada masuk nih supply dari atas. Kita lihat dengan VPA Kija. Mungkin profit taking itu. Bagaimana daily-nya? Oh iya, ada profit taking. Pantesan dia nggak terkuat ya. Volumenya lebar nih. Tapi saya ragu dengan rotasi saham. Nanti saya coba refresh lagi lah. Yang pasti dia ada volatilitas yang berubah patternnya dibanding yang di sini. Ini berubah patternnya dan divalidasi oleh volume. Jadi memang tinggi saja transaksinya
yang terdeteksi di volume dan besar saja volatilitasnya saat ini. Artinya tidak terjadi anomali. Memang begitu, ini ada orang profit taking aja. Tapi tidak terjadi churn ya. Apa yang dilakukan untuk ini? Mungkin orang profit taking nih. Sebagian pasang di 2662 ini tidak terpasang. Mungkin besok kalau dia naik ke atas, sebagian sudah memasang exit sebagian di 262. Sisanya let profit run. Karena tadi kan weekly-nya itu masih terus ke atas ya. Sekarang kita lihat dengan VBP. Oh, nggak salah, langsung foreign flow aja. PIF, KIJA. Biar cepat Bapak Ibu, ada 10 saham. Berikut ini chart foreign flow untuk KIJA. Kalau kita lihat, ya benar ada dua pattern ini. Ini asingnya, ya di sini asingnya yang kelihatan akumulasi, di sini asingnya distribusi. Jadi memang pertengahan Desember ini pergerakan KIJA ada korelasi secara visual dengan asingnya. Jadi asingnya bisa di follow. Kalau asingnya terus akumulasi, biar aja lihat profit run. Oke, itu saham pertama, kita analisa singkat. Silahkan lanjutkan Bapak Ibu untuk analisa detailnya. Sekarang Aman, Alert AMMN. Aman Mineral, dia kalau kita lihat freshnya kapan? Kalau dari sini sih freshnya bulan 10. Karena bulan 10 ada, 11 ada, 12 ada, sudah naik dia ya. Jadi mungkin sebagian sudah punya, bagi yang mengincar alert pertama, alert kedua sudah masuk ini. Oke, kita cek dengan Speedo Aman. Dia Aman Mineral berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan rotasi saham Aman untuk daily. Relatif terhadap komposit yang bergerak positif 0,8. Bagaimana posisinya? Oke, Aman ini dia sudah masuk ke zona green dan kuat ya Bapak Ibu. Ini momentumnya kuat. Powernya juga kuat. Ya, lihat jaraknya terjadi akselerasi. Sementara sektor basicnya bolak putar-putar. Saya agak aneh nih. Tapi tanggalnya benar. Nanti coba di reverse ulang ya Bapak Ibu ya. Ini sektor basicnya ini kok berbeda ya. Saya jadi curiga nih. Mohon maaf ya. Nanti saya coba refresh lagi ini datanya nih mungkin. Oke, kita lihat dengan VPA weekly Aman. Kita lihat weekly-nya dulu untuk Aman. Oh iya, dia bisa bottoming nih Bapak Ibu Aman ya. Jadi Aman ini sejak IPO dia sudah coba marking up. Ini ada semacam uptrust-nya. Dia mungkin ini adalah marking down, distribusi marking down. Ini hipodomik ya, langsung low, high, high, low, high, high. Pattern-nya sudah, dia pullback untuk naik. Ya, gitu ya. Jadi cuman kita menunggu validasi dari volumenya saja weekly ini. Mudah-mudahan akhir pekan dia volumenya sudah besar. Karena kalau volumenya tidak memvalidasi, dia bisa double top di sini. Ini masalahnya, kita butuh validasi dari volume. Nah, itu bisa baru valid nanti hari Jumat. Kita lihat VPA Aman. Untuk daily-nya, oh, potensial buying climax ya. Ya kalau kita lihat di daily ya volatilitasnya begini, memang pusing kepala. Makanya kalau Wyckoff itu kita melihatnya di weekly dulu, nanti entry-nya kita lihat di daily. Nah, kalau ini kan ini high low, low high, lower low, ya ini dari sini sajalah. Ya, high, low, low high, lower low, low terhadap ya kalau ini low high. Ya ini lower low, low terhadap high, lower low. Nah, ini lower low-nya tidak terbentuk. Oke, tapi dia sudah potensial buying climax. Ekstrim juga. Tadi nggak ekstrim ya. Makanya ini sudah potensial buying climax masuk. Hanya saja tidak churn. Dia tidak churn ini. Artinya demand-nya kuat ini. Kita masih climax fall up. Oke, jadi ini ada orang yang kena demand zone di supply zone. Dia profit taking. Mungkin dia nyangkut. Dia coba exit. Kita lihat VBP. Bener nggak di situ ada Aman? Ada supply zone atau yang nyangkut ya. Biasanya ada karena potensial buying climax. Iya, kena ya. Jadi ini asalnya dari sini. Ini kena keluar ya. Jadi ini yang membuat supply itu masuk. Dia absorb dulu, nggak apa-apa. Ini adalah supply zone. Nah, besok kalau ada demand-nya lagi membesar, mungkin yang nyangkut di sini akan keluar lagi. Mungkin dia akan tertekan lagi gitu. Tertekan lagi ya. Jadi
Oh, ini ada gap. Wah, ini perlu berhati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mau mengambil profit taking, dia kena ke 8.000, bisa lah ini profit taking karena ini supply-nya banyak. Ada gap juga di bawahnya. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF aman. Bagaimana asing di saham aman mineral? Apakah foreign flow-nya berkorelasi? Kita cek dengan perintah PIF aman. Oke, berikut ini ada chart foreign flow untuk aman, agak aneh juga ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih apa yang terjadi di sini. Nah, ini juga saya nggak tahu. Apakah dia masuk ke... Biasanya kalau ada bantingan, kalau ada masuk ini adalah masalah MSCI, masuk ke indeks gitu. Silakan dicek. Tapi setelah itu asingnya rata-rata saja. Bukan tidak ada, tapi karena ini sangat besar, jadi visualnya kecil. Hari ini asingnya net buy 59,7 miliar, dalam 5 hari ada 134 miliar. Dalam 20 hari net sale-nya ada sisa 13 miliar, dalam 60 hari net sale sisa 304 miliar. Nah, dalam sehari ada 2,8 triliun. Jadi ini besar memang. Ya, yang membuat hari kita masih ada net buy 283 triliun. Tapi dia belinya di atas. Gitu loh. Jadi yang beli di sini triliunan itu masih mungkin lah averagingnya di tengah, dia masih belum impas ya. Oke, itu saja dia. Kita lihat saham yang lainnya. NCKL. NCKL ini saya punya karena dia dalam diskusi di dulu tahun lalu saya nyatakan dia adalah wake off yang belum berjalan, tapi belinya dulu tahun lalu. Oke, kita cek dengan alert NCKL. Wah, ini lagi rame Bapak Ibu. Jadi dia tahun lalu harusnya belinya 2025 itu awal-awal lah workshop apa itu, tinggal 8 ada, 9 ada, 10 ada. Jadi dia sudah naik tinggi. Ini sempat pullback dulu nih ke 1000 nih, karena saya nambah posisi di situ. Oke. Jadi kalau wake off-nya dia sudah berjalan naik. Kita cek dengan speedo NCKL, speedometer untuk NCKL. Wow, speedometer dari NCKL agak berbahaya nih karena dia sudah extreme grid. Extreme grid dia memancing supply untuk masuk. Apalagi kalau nanti dia di volume price-nya dia potensial buying climax, agak berbahaya. Kita cek weekly-nya ya. Kalau dia extreme grid ini Bapak Ibu langsung cek weekly-nya. Siapa tahu dia bermainnya di weekly. Jadi dia akan naik cucuk-cucuk terus nih. Kalau di weekly kan berarti 3 candle misalnya itu adalah 3 minggu di weekly. Jadi ada 15 kali extreme grid. Jadi harus cek dulu speedo NCKL. Ya cek sendiri nanti kalau yang lainnya. Oh, masih grid, ini masih bisa naik. Jadi daily-nya cucuk-cucuk, grid-nya belum ya. Oke, mungkin dia akan bolak-balik. Dipantau aja terus, kita cek dengan VPA Weekly NCKL. Saya juga akan mikirkan nanti bagaimana ini. Ini dia sempat pullback ya Bapak Ibu, karena di bawah 1000 ini pullback, mungkin anda naik, mungkin akan tembus. Karena ada wake off-nya belum berjalan nih, ya Bapak Ibu. VPA Monthly NCKL. Jadi saya beli waktu itu di harga 600-500 ini. Ya, saya beli di sini. Ini Pak Timothy. Ya, jadi di daily ini ada semacam spring begini. Itu belilah kita. Selling climax, auto dan secondary itu beli. Ya, lalu dia terbang. Coba lihat monthly-nya. Dia wake off-nya belum berjalan sejak IPO. Jadi itu yang kita cari. Ini kan jadi IPO. Jadi marking down. Nah, ini selling climax. Kita belinya di sini. Ya, jadi saya averaging mungkin sekarang sekitar 800 lah. Ya, karena sudah tambah posisi di 1000 ke bawah ini, saya tambah kemarin posisi di sini nih. Tambah add. Dia naik. Mudah-mudahan dia ya 1700, 2000 lah supaya beggar. Nego dikit. Oke ya, kita lanjut dengan VPA NCKL. Di grup alumni workshop itu kita bahas ya Bapak Ibu. Ya, jadi belinya itu sekitar di sini nih. Ya, di sini. Oke, dia naik ke atas, dia turun lagi pullback, retest. Ini yang membuat segera membeli ya. Segera membeli itu ya cucuk naik ke atas, candle hijau, dia naik ke atas. Oh, ini bahaya nih. Oh, pantesan. Sudah ekstrim, terus dia ada potensial buying climax. Jadi mungkin dia akan turun dulu, nutup gap. Mudah-mudahan bisa naik lagi. Hari ini terlalu greedy. Kenapa saya bilang waspada? Lihat,
volume PSA-nya terjadi churn. Jadi dia gap up, supply-nya masuk, ada gap pula, Mas. Ya. Kalau mau yang agresif, stop loss dinaikkan. Kalau saya sih, stop loss saya di mana kemarin? Ngikutin mid doncian saya. Kayaknya ya. Oke. Belum tahu juga nanti perlu menaikkan stop loss atau bagaimana nih di NCKL. Habis ini lah dipikirin. Lalu kita cek dengan foreign flow NCKL. Berikutnya chart foreign flow untuk NCKL. Asingnya net sell di NCKL hari ini. Dalam 5 hari ada 27 miliar sisa net buy. Dalam 20 hari ada 153 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 170 miliar net buy. Dalam 100 hari ada 553 miliar net buy. Asing net sell ya. Semacam ada topnya di. Jadi kalau yang mau masuk NCKL hati-hati, manfaatin di sini ada gap ya, demand zone, ini gap dia sudah tutup di sana. Jadi tunggu saja di 21170 sama 1125 ini untuk membeli. Kalau yang mau masuk NCKL. Agak rentan dia karena ada gap dan aslinya net sell. Jadi kita lanjut dengan saham berikutnya. Habis NCKL ADMR, alert ADMR. Jadi ADMR ini 9 ya. Bulan 8 dia tidak ada, 9, 10, 11, 12, 1 ada terus. Jadi sebenarnya sudah ada trennya juga. Tidak fresh lah artinya. Kita cek dengan Speedo ADMR. Untuk speedometer, saham Adaro Mineral. Ekstrim juga, perlu berhati-hati di daily-nya. Silahkan cek weekly-nya sendiri ya Bapak Ibu biar cepat ini. VPA Weekly ADMR. Saya mau melihat tren weekly-nya. Walaupun volumenya belum valid karena di weekly. Ya, double bottom dia. Ini ada semacam itunya. Dia naik ke atas. Ini ada sesuatu dari sana. Harus pakai monthly kalau begini Bapak Ibu. Ya, weekly. Weekly-nya belum valid ya. Karena kita mungkin masih bisa nambah lagi nih sampai hari Jumat. Kita tunggu saja. Tapi dia semacam ada rejection. Pasti ada yang profit taking. Kita lihat VPA ADMR. Mungkin apa ya? Saya cek dulu apakah potensial buying climax. Oh enggak, benar. Ini ada profit taking. Kita nggak bisa lihat, tapi trennya up ya. Ini ada regime volume yang meningkat. Dari sini sudah meningkat sebenarnya ditambah ini. Dia tidak churn. Jadi harus lihat monthly-nya. VPA monthly ADMR. Karena nggak kelihatan, weekly juga nggak kelihatan. Kirinya. Ya, mudah-mudahan dia bisa naik tinggi. Karena ini juga waktu itu saya bilang mungkin ADMR white coffee-nya belum berjalan ini. Dia monthly-nya adalah the best time. Ya, setelah IPO the best time, mungkin dia akan turun dulu baru dia naik lagi ke atas. Ya, ini mungkin reakumulasi lah. Lihat ini. Selling climax, auto reaction, secondary. Lihat lah ya Bapak Ibu. Lagi berjalan, biarkan saja ADMR. Kita cek dengan VPA. Udah ya, kita lihat dengan VBP ADMR. Kalau mau dia turun, kita lihat demand-nya di mana. Oh, jauh ya, di sini. Jadi posisi buy itu, kalaupun ketinggalan, tunggu di sini saja nih. Ya, ini dia. Itu adalah point of control-nya. Kalaupun dia jebol, ini lagi. Lalu kita lihat foreign flow untuk ADMR. Berikut ini chart foreign flow untuk ADMR. Hari ini Adaro Mineral Indonesia dia ada net buy 26 miliar. Dalam 5 hari ada 108 miliar net buy. Dalam 20 hari 172 miliar net buy. Dalam 60 hari 125 miliar net buy. Dalam 100 hari ada sisa 2,5 miliar. Jadi tidak terlalu besar juga ya. Karena ini kan distribusi asingnya keluar. Ini baru mau masuk lagi. Akhirnya dalam 100 hari dia covernya kecil. Oke, jadi kalau kita lihat memang sejak Desember asingnya akumulasi terus nih ADMR nih bisa diikutin saja. Let profit run saja ADMR ini. Kita lihat dengan saham yang lainnya. Setelah ADMR Raja menjadi top foreign net buy ya. Kita lihat alert Raja. Ini kalau Ratu masuk mungkin akan banyak alert Ratu juga nih kalau Ratu sudah masuk Kompas 100. 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada 1. Wah, jadi
Pak baru mau masuk, ya udah ketinggalan ya. Bapak Ibu harusnya masuknya entah kapan ini. Tahun lalu, nanti kita bisa lihat di chatnya. Kita cek dengan, tapi ada jualannya. Om Happy App Store-nya ada jualan ya, Bapak Ibu. Kita lihat. Saya nggak update pula dengan ini. Besok lah kita cek pagi-pagi kalau ada informasi di IDX-nya untuk insider trading, nanti kita bisa tambahkan. Kita cek dengan Speedo, mohon maaf. Speedo Raja. Wih, ini lagi rame ya Bapak Ibu. Jam-jam segini nih pengguna robotnya rame nih. Atau internet rumah saya yang kacau. Ini rame. Oke, Raja sudah extreme grid. Artinya waspada, dia bisa supply-nya masuk. Silakan cek weekly-nya ya untuk speedometer weekly dengan perintah W Speedo Raja. Kita cek dengan Star Raja. Daily-nya sajalah supaya waktunya singkat. Nanti Bapak Ibu silakan analisa lebih detail sendiri. Kita lihat rotasi saham Raja relatif terhadap komposit yang bergerak naik. Dia ada penguatannya, ini mungkin habis panik terbitlah hope lah. Kita lihat dengan VPA Weekly Raja. Sebenarnya rotasi saham weekly-nya bergerak di validnya weekly-nya di akhir pekan ya, hari Jumat. Ini kalau kita lihat Raja all time high. Mudah-mudahan benar ya Bapak Ibu, karena saya kan pakai weekly biasa nggak kelihatan di sana. Mungkin dia all time high ini. Volumenya Pak rendah, ya dia masih hari Selasa masih bisa naik lagi. Polanya memang begitu, dia break, dia turun dulu, nanti dia break, dia turun dulu, nanti ini kalau break dia mungkin turun dulu. Ini trend up dalam weekly yang sehat. Hanya saja nanti volumenya ini yang menentukan ya, apakah dia sudah top atau tidak, nanti ditentukan oleh di volume. Sementara kalau kita lihat ini masih terjadi terus akumulasi, ya tenang aja lah kalau masih terus akumulasi. Sampai saat dia sudah plateau dan mulai ramping down, nah itu berbahaya. Nanti ini ada plateau dulu, baru ada ramping down, itu baru berbahaya untuk validasi. Kita lihat daily-nya, VPA Raja. Oh, mungkin hari ini besar sekali karena asingnya juga besar. Ya, kalau kita lihat memang masif dia ya. Volumenya sangat besar, spread-nya lebar, cost-nya tinggi, semua trennya sudah hijau. Lihat profit run saja. Kalau yang ini dibilang ya stop loss-nya sudah bisa dinaikkan ke ini. Kan dia break, kita cari swing low-nya di sinilah. Karena dia break, swing low turun, setiap break, swing low turun. Nanti ini mungkin naik, swing low lagi gitu loh. Oke. Lihat volumenya bagus, ini semacam ledakan volume. Dia senyap, dem, naik ya. Walaupun ini belum, ya sudah ada tapi belum menghijau. Naikkan stop loss-nya untuk Raja, kita cek dengan foreign flow. Raja, rukun harja. Untuk hari ini, rukun harja menjadi top net foreign buy ya. Dia masuk sebesar 326 miliar. Jadi kalau kita lihat di sini ini gede sekali dan dia besar. Sebelum-sebelumnya asingnya net sell saja dan ini langsung golden cross. Dalam 5 hari dia net buy menjadi positif, tapi dalam 20 hari masih ada net sell. Karena ini kan besar nih ya. Dalam 60 hari 182 miliar net buy, dalam 100 hari 340. Mungkin asingnya baru masuk besar ini. Biasanya mungkin di bawah rata-rata karena kalau kita lihat ini paling besar. Ya, kalau kita lihat saat asingnya masuk, sahamnya naik. Asingnya keluar, sahamnya turun. Asing yang masuk, sahamnya naik. Asingnya keluar, sahamnya turun. Nah, di sini divergen. Asingnya turun, sahamnya naik. Ini baru di push. Sebelumnya ada korelasi antara asing dengan pergerakan saham dari Raja. Kita cek saham berikutnya. Mudah-mudahan bisa tidak sampai 1 jam ya. Harum. Ini Harum ini mungkin wake off-nya berjalan lagi nih. Alert Harum. Harus kita pantau ya. Coba kita pantau nanti weekly Harum. Harum ini 8, 9, 10, 11 tidak ada, 12 ada, 1 ada. Mungkin dia bulan baru-baru ini ya, baru-baru kemarin dia alert kembali bulan 12. Kita cek dengan Speedo Harum. Dia berada di grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, jadi masih bisa naik lagi. Kita follow saja, kita cek dengan Star Harum. Ini mungkin dia akan mengharum seperti namanya nih. Harum bergerak menguat
dia bergerak panic masuk ke fear. Tapi ini gini nih, jadi dia sebenarnya kita punya resultante yang kuat. Ya, 45 derajat, ini powernya kuat, momentumnya kuat, tapi dia mulai startnya dari panic memang. Jadi kalau dia mulai dari sini, dia akan berada di positif. Tapi ini nggak apa-apa lah, tinggal ikutin. Ya, kita lanjut dengan VPA Weekly Harum. Oke, ini harus lihat wake off-nya di weekly. Belinya juga di April ya. Monthly. Maka wake off-nya terbaca di monthly. VPA monthly Harum. Mudah-mudahan benar ya. Saya cuma feeling saja. Oh iya, wake off-nya sudah terbentuk ya. Jadi ini adalah akumulasi, marking up, distribusi marking kecil. Nah, ini marking up, distribusi marking down. Ini dia mengejar akumulasi yang ada di sini untuk naik lagi. Mudah-mudahan target ke 1480 atau yang inilah nih 1500 atau 1600 dia tercapai ya. Karena di sini ini banyak supply-nya. Kita cek di daily VPA Harum. Iya, dia berjalan dengan slowly, wake off-nya berjalan, akumulasi, marking up, distribusi. Ini marking down, reakumulasi, marking up lagi mudah-mudahan ya. Karena mainnya di weekly atau monthly tadi. Daily-nya cuma untuk entry. Volumenya juga ada perubahan, mudah-mudahan signifikan. Jadi saat dia marking up, tentu volumenya bergerak. Begitu dia turun, ya volumenya mengecil. Tapi di sini ini harusnya kita bisa detect. Bapak Ibu bisa lihat ya. Di saat ini dia turun, ya sampai sinilah dia turun. Ini akumulasi nih ke atas nih. Nah, di sini harusnya sudah dicurigai ini adalah fase akumulasi sampai dia break. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF. Ini jangan lupa cek dimension zone-nya ya. PIF Harum. Ini karena sudah mau 50 menit, saya cepat-cepat nih. Berikut ini chart foreign flow untuk Harum, kecil saja ya Bapak Ibu, asingnya dengan foreign flow di Harum. Hari ini dia net sell tidak lebih dari 1 miliar, sisanya kecil-kecil saja, Bapak Ibu bisa pantau terus ya. Kalau mau besok buy on weakness, tunggu di sini nih. 1115 ya di 1075. Ini posisi buy on weakness nih. Ya, piramida. Kita cek dengan alert yang lainnya. Saratoga, ya Saratoga saya sudah jaga atas sudah masak, sudah ada titip sepatu, bukan sendal, sudah sepatu karena dia break, ya jaga atas kena, jaga bawah juga kena saat dia ekstrim. Kapan ya itu coba saya cek dulu. Sebentar. Maaf. Jadi kalau kita lihat ekstrim tanggal 15 Desember nih, kalau Bapak Ibu cek ini ada tanggal 15 Desember. Di sini nih Saratoga. Nah, ini dah. Extreme Fear. Nah, ini saya jaga bawah, jaga atas nih. Saya nggak tahu ada tutorialnya atau enggak ya. Kadang-kadang saya nggak buatkan videonya. Di sini tanggal, kalau nggak salah ya, tanggal 15 lah. Bulan Desember ini saya jaga bawah, jaga atas juga. Tapi nggak full power. Ya, jadi Bapak Ibu bisa cek, memang Saratoga ini tanggal 15 itu sudah ada Extreme Fear. Di situ cocok untuk strategi buy on weakness. Saya nggak tahu, lupa lah. Coba kita lihat, ada nggak di sini kita buat Saratoga. SRTG. Di sini nih tanggal 15 nih Saratoga nih. Ini ya. 15 Desember. Jadi kalau Bapak Ibu masuk, ini sudah saya posting nih. 15 Desember di sini ya di Telegram channel ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikut lakukan analisa dan masuk. Tidak full power. Ya, Saratoga kita cek dengan alert SRTG. Jadi dia 8, ada 9, 10, 12. Dia bulan 12 sudah ada, bulan 1 juga ada. Kita cek dengan tanggal 15-nya. Ini kan tanggal 30 baru ada alert. Tanggal 15-nya sudah ada extreme untuk buy on weakness ya. Jadi tanggal 15, 16, 17 itu jaga atas jaga bawah. Kita cek dengan Speedo SRTG.
Oh iya. Saratoga, dia berada di zona grid. Alert hari ini demand-nya lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Karena masuknya pas dia ekstrim. Ya, jadi ekstrim, orang lagi panik, kita justru masuk gitu. Kita cek dengan Star SRTG. Saya ingat karena saya masuk. Cuman nggak buat video. Jadi rotasi sahamnya dia naik kencang ya Bapak Ibu. Sama ini dia di zona fear, tapi dia menguat. Gimana nih? Agak aneh ya rotasi sahamnya nih. Karena kompositnya juga bergerak positif ini. Momentumnya naik dan power price-nya ada naik. Jadi rentangnya sedikit. Mungkin kita harus cek di volume price-nya. VPA Weekly SRTG. Mudah-mudahan ya, saya belum cek juga ini portofolio saya. Rame. Ini dia chart volume flow. Chart volume dan price. Jadi akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Ini akumulasi lagi. Marking, ini mudah-mudahan marking down. Ini mudah-mudahan akumulasi lagi. Nanti dia naik, dia pullback, dia naik lagi tuh. Jadi ini ada zona supply. Masalahnya volume kita tunggu sampai hari Jumat. VPA SRTG. Tapi kalau dari struktur weekly-nya, mudah-mudahan itu bottom. Kita lihat daily-nya. VPA SRTG ini ramai ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu agak lama, jangan Bapak Ibu, saya aja request chat ini cukup lama. Karena rame aja, saya tidak bisa larang orang juga. Nah, ekstrimnya tanggal 15 ya. Ya, di sini ekstrim. Ya kan? Kita jaga atas, jaga bawah lagi. Dapatlah barang itu di sini, baru dia naik. Oke, mantap kan? Nah, ini kalau naik, dia jaga atas lagi, tren hari ini, dia akan turun ke bawah. Kita jaga lagi di sini. Oke, stop loss sudah bisa dinaikkan ke, ya, saya sih stop lossnya belum saya naikkan, biar di sini. Karena saya berharap Saratoga ini turun lagi ke sini nih. Mengambil ya, jadi jaga atas, jaga bawah. Ini adalah marking up, distribusi, marking down, selling climax, auto reaction, secondary test. Dapat saya barang di sini, tapi tidak full. Masih ada bisa jaga atas, jaga bawah, ambil lagi di zona ini. Kenapa ambil di zona itu? Karena itu adalah demand zone-nya, VBP SRTG. Nah, ini ya, jadi oke, dia, oh di sini nih, mulai di sini nih, ini ada demand zone. Jadi dari atas ini ke bawah ini jaga atas. Ini mungkin mungkin 5 lot. Ini mungkin 10 lot. Ini 15 lot, 20 lot, 25 lot. Ini sampai bawah sih, saya pengennya sampai bawah. Tapi mungkin akan dapatnya sampai di sini saja. Itu juga sudah cukup. Sementara stop loss ini belum saya naikkan nih. Biarin aja. Target saya sih di atas 2000. Biarin aja dulu Saratoga. Kita lihat dengan PIF SRTG. Tapi tetap harus pakai syarat stop loss ya. Saya mau nunggu pullback satu kali lagi. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Saratoga Investama Sedaya. Dia turun. Di sini ada asing net buy. Di sini kita baru dapat barang. Saya sih belum menaikkan karena saya masih menunggu ini. Low, high, high low, high high. Saya nunggu lagi nih pullbacknya sampai mana. Baru saya naikkan stop loss ya. Itu saja. Alasannya kenapa ya? Karena saya berharap memang akumulasinya masih panjang. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Jadi ini kan pullback rebound main di daily. Jadi saya belum naikkan. Mudah-mudahan dia turun dulu. Pengalaman aja lah. Kita lanjut dengan alert setelah Saratoga. Sudah 53 menit ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ramah. INKP. Alert INKP. Teman-temanan nih INKP ada alertnya. INKP, dia fresh ini Bapak Ibu, 9 ada, 10 ada, 12 tidak ada, dia fresh mungkin. Kita cek dengan Speedo INKP. Dia extreme grid, tidak ada alert, tiba-tiba langsung extreme grid ya, SNKP dia ini terlalu greedy. Kalau lihat polanya mungkin akan memancing supply untuk masuk atau profit taking. Silakan cek weekly-nya ya, Star INKP.
Mudah-mudahan bisa di bawah 1 jam lah, ada 3 saham lagi. INKP berada di zona grid, dia sudah berapa hari menguat nih sebenarnya, tapi alertnya aja baru muncul sekarang. Kita lihat VPA, weekly, INKP. Oh, dia udah naik tinggi ya. Weekly-nya sudah naik tinggi. Sama, belinya kita harusnya di bulan April ya. Low, high, high, low, high, 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 low. Dia sudah keluar dari demand zone ini. Mudah-mudahan nanti bisa sampai 12.000 lah. Kita lihat VPA, VBP, VBP, weekly, INKP. Kita mau lihat di atasnya supply-nya ada atau enggak. Dia baru ngelewatin supply become demand ini. Dia sudah pullback, bagus. Ya, jadi gini lah saya jelas sambil menunggu chartnya. Ini kan dia, ini adalah zona supply and demand. Dia break, dia turun dulu, berikan second chance to buy, baru dia naik. Jadi pullbacknya sudah ada. Kita mau lihat. Ini dia. Yang dia pullback kan untuk mengambil demand tuh ini. Yang ini warna hijau ini. Nah, ini baru dia ngambil dulu untuk melesat naik tinggi ya. Mudah-mudahan demand-nya menjadi demand yang kuat. Kita lanjut dengan VPA, INKP. Ya, dia naik ke atas Bapak Ibu. Ini bisa menaikkan stop loss. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau mau di bawah ini juga boleh atau di bawah candle ini kan. Dia naik nih. Ini kalau naik 1 2 3 4 5 saatnya pullback. Ya, pullback-nya nanti ngambil di sini yang ini. Mudah-mudahan pullback naik lagi. Karena yang di bawah ini sudah diambil kan. Yang naik ke atas diambil lagi sekali lagi. Volumenya bagus, effortnya semuanya bagus. Let 5 run saja ini sudah naik tinggi. Kita cek dengan foreign flow INKP. Itu namanya reakumulasi. Jadi apa yang terjadi di INKP adalah terjadi reakumulasi. Berikutnya chart foreign flow untuk INKP, asingnya juga besar juga, masuk di sini 51,7 miliar dalam 5 hari net buy. Ya, terus ini Bapak Ibu bisa baca sendirilah. Jadi asingnya kembali masuk ke atas. Kalaupun dia pullback bisa tunggu di 9.305 berapalah ini. 9.100 untuk mendapatkan pullbacknya ya. Nah, kita lanjut dengan alert berikutnya adalah MDKA. Alert MDKA ini muncul juga di rekom tadi. Jadi dia bulan 11 tidak ada, tapi ini trennya bulan 6 ada, 7 ada, 8 ada, 9 ada. Mungkin 11-nya pullback, 12 1. Jadi sudah tidak fresh juga. Sejak bulan 12 sudah ada alert. Kita cek dengan Speedo MDKA. Saya mohon maaf kalau lewat 5 menit, 6 menit dari 1 jam. Dia MDKA, Merdeka Cooper, dia sudah extreme greed, artinya terlalu greedy untuk daily, tapi mungkin dia mainnya di weekly. Cek aja speedometer untuk weekly, tapi cuman weekly ini masalahnya validnya dari hari Jumat. Kita cek dengan Star MDKA. Bagaimana rotasi sahamnya? Rotasi sahamnya, dia kuat ini, bagus nih ya. Dia bergerak di zona hope. Terjadi akselerasi relatif terhadap komposit yang menguat 0,8. Jadi untuk hari ini dia menguat cukup signifikannya Bapak Ibu. Kalau dia terus menguat, dia masuk ke zona grid lah, tinggal let profit run. Silakan cek weekly-nya. Untuk rotasi saham, kita sekarang cek dulu volume price untuk MDKA di weekly. Iya, lagi-lagi yang saham-saham yang kita beli di bulan April ya. Dia bottoming di sini, rejection. Nah, ini sama seperti INKP tadi, kalau dia break, maka dia melewati fase ini. Supply become demand. Kalau dia close di atas, maka supply become demand ya. Di sini sekarang ini terjadi pertarungan supply and demand. Kalau dibalik mungkin seperti inverted, tidak sempurna, head and shoulder. Dia naik ke atas sana, ini disebut dengan marking up. Ya, tunggu volumenya, tunggu hari Jumat. Kita lihat daily-nya VPA MDKA. Oke. Oh ya, kalau lihat daily-nya memang pusing juga nih. Bola balik, kita pasang stop loss, dimakan dia. Ya. Ya, makanya harus lihatnya weekly supaya kita jelas trennya. Hari ini ada gap dia naik tinggi, cuman dia terjadi churn. Tidak potensial buying climax, tapi dia sudah ekstrim. Ini kita tarik aja level-level yang untuk kita buy on weakness nih. Tutup gap lah kalau mau. Ya. Let profit run saja. Kalau mau naikkan stop loss bisa, tapi di sini dia karena swing low-nya di sini
Kalau mau lebih yakin, tunggu dia pullback, naik lagi. Nah, pas pullbacknya ini kita baru yakin untuk naikkan. Kalau naikkan saja, cuman posisinya harus hati-hati. Kita lanjut dengan foreign flow untuk MDK. Bagaimana asingnya untuk Merdeka Copper and Gold? Wow, dia asingnya akumulasi terus ya, Bapak Ibu. Hari ini masuknya 82,19 miliar. Dalam 5 hari ada 248 miliar net buy. Dalam 20 hari 329 miliar net buy. Dalam 60 hari 696 miliar net buy. Dalam 100 hari ada 1,1 triliun. Ini dalam beberapa hari asingnya sudah besar. Mungkin sentimen emas. Tapi kalau ada pullback, ini ada gap. Saya catatan ini ada gap ini Bapak Ibu yang rentan sekali. Kita lihat polanya di sini. Ada gap tutup. Oh, tidak ada gap. Oh, sekarang baru ada gap. Mungkin dia mau berubah tren. Dia harus jebolkan itu seperti main di weekly ya. Oke, kita lanjut saham berikutnya. Ya, sudah lebih dari 1 jam. Masih ada satu. SSIA. Mungkin banyak yang posisinya nyangkut di SSIA, Bapak Ibu ya. Karena terlanjur masuk. Dan kemarin kalau kita lihat, siapa sih broker yang beli-beli terus itu? Ya, lupa sih juga. Kita cek di sini. SSIA. Yang beli itu siapa ya? Insidernya. Hainan Putih Rai, ya. Nggak tahu nih, Hainan Putih Rai boleh terus saya nggak update juga. Nanti saya update lah ya. Sekarang kita lihat alert SSIA. Bagus nggak dia? Nah, dia itu 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, tapi kita pantau dulu nih agak mencurigakan ya. Ada terus. Jadi kalau ada terus alertnya, sahamnya belum naik, itu artinya bandarnya belum selesai ngumpulin barang. Ya kan dia nggak mau sahamnya naik terus. Cuman stat dia masuk terdeteksi mungkin. Kita cek dengan Speedo SSIA. Mungkin kita harus lihat price dan volumenya aja. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star SSIA. Rotasi saham SSIA ini selain itu juga grup Jarum ya kalau nggak salah. Oh, SSIA ini malah supply-nya masuk. Maksudnya relatif terhadap komposit dia melemah ini. Momentumnya juga jatuh. Kita lihat VPA Weekly SSIA. Nah, ini baru kebaca ya. Bahwa pattern-nya sedang berjalan. Kalau kita tidak bisa membaca, maka kita akan bingung nih. Tapi kita baca dulu. Ya. Jadi ini adalah akumulasi, marking up, reakumulasi, dia naik lagi, marking up. Nah, ini wake off-nya berjalan di sini, hiperdomik ya. Dia buying climax, langsung ada uptrust-nya, berarti mainnya di time frame kecil. Oke. Jalan. Nah, di sini mulai kita lihat ada banyak alert. Nanti, kalau dia ada cucuk bawah masuk lagi, atau kita kenal sebagai spring, malah bagus. Ya, jadi kalau dia ada malah stop loss hunternya malah bagus, itu artinya bandarnya, supirnya bergerak. Akumulasi, nah, nanti kalau udah naik, ya target satunya kita nggak usah muluk-muluk, di 3.200-an ini menjadi target lah. Jadi di sini akumulasi terus targetnya, karena nih volumenya begini-begini nih, lancip, ini mungkin lancip. Ini kita lihat dalam 3 minggu terjadi terus akumulasi, walaupun ada libur. Oke, kita cek dengan VPA SSIA, entry-nya di daily, weekly-nya kita tahu ada batasan di 1152. Ya, jadi kalau turun, saya sendiri ada order di 1525 nih. Masih ada order di situ, saya pasang aja di lower downchian order. Oke, kita lihat daily-nya. Oh, udah berjalan nih, bagus nih Bapak. Iya, ini selling climax, authorization secondary test. Dia masuk. Jadi, Pak, apakah ini mungkin pola spring? Ya, mungkin. Jadi dia carrot ini, carrot yang perlu kita lihat masuknya. Tapi Bapak Ibu belajar ini nanti di level advance ya, Bapak Ibu. Ya, jadi masuknya maka stop loss kita di bawah ini. Ya, baru dialah kita lihat tren berikutnya, dia turun naik di sini. Makin panjang makin bagus. Tiba-tiba dia naik ke atas mungkin, atau dia tiba-tiba turun, maka dia menjadi redistribusi. Yang kita pantau juga volume-volume yang kecil seperti ini. Biasa ini adalah fase B, biasa ini adalah fase D ya. Mungkin di fase D-nya untuk jebol ke atas.
Mungkin yang pasti stop lossnya tadi kelihatan nih. Stop lossnya pakai weekly. Ya di sini nih 2 tick di bawah 1525 itu dulu. Biarkanlah bandarnya bekerja. Lanjut dengan foreign flow PIF SSCA. Silakan dilanjutkan SSCA. Ini menarik SSCA ini karena dia cara mungkin itu spring dan masuk laginya itu yang kita pantau. Mudah-mudahan dia tidak lebih rendah dari lower down-nya weekly-nya ini SSCI. Berikut ini chart foreign flow untuk SSCI. Kalau kita lihat kecil saja ya, mungkin tidak dominan dia. Mungkin ini memang dikuasai oleh Henan Putih Rai dan dikuasai oleh Jarum atau siapalah, nggak tahu. Bapak Ibu bisa cek lah siapa insidernya. Oke, kecil saja atau kita cek DOM-nya. DOM SSCI. Asingnya dominan atau tidak? Atau lokal yang dominan? Kita lihat datanya. Ya, terlanjur sudah telat lebih dari jam. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kenapa asingnya kecil gitu? Karena asingnya 0,04 SSCI ini. Yang dominan siapa? Lokal. Jadi, jangan kita ikutin asing di SSCI. Kenapa? Asingnya cuma di bawah 1%. Dan nih. 5 kecil sekali. Jadi, kita ikut aja lokalnya. Lokalnya siapa? Mungkin grup Jarum, mungkin Henan Putih Rai, entah siapalah itu. Makanya kita mengandalkan saja ini volume price-nya. Lihat volume price-nya. Meledak kan? Lalu lihat. Warna hijau, climate fall up. Ya. Jadi ini jaga atas. Jangan lupa, jaga atas nih. Di atas 2000 nih biarkan dia ke atas. Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk after market close. Jadi, beberapa saham yang bagus bisa bottoming seperti SSCI ini, seperti Saratoga, dan yang lain-lainnya Bapak Ibu analisa itu idenya. Juga cari di rekom itu analisa, tapi belum tentu dibeli semua ya. Ya, kalau saya sih mungkin akan pantau SSCI atau tadi Saratoga, bottoming kebetulan sudah masuk ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi profit yang bagus karena kita menganalisa dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Udah lebih dari 1 jam, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di analisa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.